Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ananda Fatima dengan NPM 4521210039. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar, algoritma, dan struktur data yang saya kerjakan dengan judul Sistem Informasi Pembayaran PLN atau Pembayaran Listrik. Dengan materi-materi yang telah diberikan, yaitu materi struktur, materi pointer, materi ADT, SDL, Linear Single Link List, SDL Stack, Bubble Sort, Descending, dan Fibonacci Search. Masuk pada program yang saya kerjakannya. Di sini pada baris 15 sampai dengan baris 18 adalah header yang saya gunakan, yaitu include iStream, include string, include stdlib.h, lalu define max size 30. Lalu menggunakan using namespace std. Ini fungsinya untuk mendeklarasikan kepada compiler bahwa akan menggunakan semua fungsi, class, atau file yang terdapat pada namespace std. Lalu masuk pada baris 21, saya membuat struct Duyana. Di sini saya mendeklarasikan struktur untuk main, untuk int main yang terdapat, yang akan ada pada baris 454. Di sini struct Duyana terdapat string dengan nama variabel nama, alamat, tel, dan nomor pel. Lalu untuk stack, di sini saya membuat struct, deklarasi struktur stack-nya. Ini nama struct-nya stack, berisikan string data 1, lalu stack, lalu pointer bulan. Lalu saya membuat class ssstack dengan akses private, stack pointer f, pointer l, pointer d, pointer a, lalu dengan akses publik, fungsi ssstack, lalu fungsi insert kiri, fungsi cetak 1, fungsi cetak 2. Lalu di sini untuk linear single link list, saya membuat function buat simpul, integer x, lalu membuat function awal, membuat function cetak, membuat function insert kanan. Lalu saya mendeklarasikan struktur simpulnya, membuat struct bernama slist, lalu dengan tipe data integer, nama variabel info, lalu struct slist pointer link. Lalu dengan implementasi abstract data type dengan type def, struct slist simpul, lalu saya membuat pointer yang menuju ke simpul, yaitu simpul, pointer p, pointer first, pointer last, lalu pointer q, lalu integer x. Kemudian saya membuat function buat simpul integer x pada baris 60, nama variabel p sama dengan simpul pointer malloc size of simpul. Jika p tidak habis dibagi sama dengan 0, 0 ini adalah pointer 0, nilai atau petunjuk. 0 ini konstanta yang memiliki nilai 0. P pointer info sama dengan x, else cout atau mencetak pembuatan simpul tidak berhasil. Lalu saya in.get, exit. Kemudian membuat function awal menggunakan if. Jika first sama dengan 0, maka akan memproses first sama dengan p, last sama dengan p pointer link sama dengan first. Lalu pada baris 83 saya membuat function insert kanan. Di sini akan memproses last pointer link sama dengan p, lalu last sama dengan p pointer link sama dengan first. Kemudian saya membuat function cetak. Di sini ada tipe data integer dengan nama variabel x, key sama dengan first, dengan menggunakan do while yang termasuk pada repetition, akan memproses x sama dengan key pointer info, lalu cout, x, tanda petik, koma, lalu tanda petik lagi. Akan mencetak ini, yang ada pada baris 97. Lalu q sama dengan q pointer link. While q tidak habis dibagi sama dengan first. Lalu pada baris 104 saya membuat function process list. Di sini ada tipe data integer dengan nama variabel dt dengan banyaknya variabel atau jumlah variabelnya 5 yang berisikan 512, 220, 367, 890, 744. Lalu tipe data integer di sini dengan nama variabelnya i, lalu akan memproses first sama dengan 0, i sama dengan 0, x sama dengan dt i, lalu akan memanggil function buat simpul x, akan memanggil function awal, menggunakan for,
I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 4, I plus plus, akan memproses X sama dengan DTI, lalu memanggil function buat simpul X, dan memanggil function insert kanan. Kemudian pada baris 123, di sini saya menginput variabel X, lalu akan mencetak ini program yang saya buat semua, total pembayaran per Januari 2022, lalu pada baris 125 akan mencetak total pada bulan Januari sampai dengan Mei, lalu akan memanggil function cetak, lalu memanggil function buat simpul X, lalu memanggil function insert kanan, lalu akan mencetak total bulan Januari sampai dengan Juni, lalu akan memanggil dan mencetak function cetak. Lalu untuk materi stack, di sini saya membuat function process stack. Ini SSStack XX, ini adalah pendefinisian kelas SSStack-nya yang terdapat pada baris 34, baris 33 di sini. Kelas SSStack didefinisikan dengan XX. Lalu di sini xx.insert kiri lunas ini akan mencetak pengaksesan kelasnya, lalu mencetak atau menampilkan dan atau memanggil function cetak 1, lalu akan mencetak bulan Januari sampai dengan Mei, lalu akan memanggil function cetak 2. Untuk inisialisasinya, di sini saya membuat function SSStack dengan akan memproses F sama dengan 0, lalu di sini insert simple di sebelah kiri dengan membuat function insert kiri, string dt, stack pointer d, lalu D sama dengan new stack, lalu D pointer bulan sama dengan F, D pointer data 1 sama dengan DT, F sama dengan D, lalu return 1. Kemudian pada baris 171 saya membuat function cetak 1 dengan tipe data integer yang berisikan tipe data integer, nama variabelnya n, lalu kelas stack dengan pointer F, A sama dengan F, lalu akan mencetak pada baris 176 sampai 178 ini, lalu dengan while A tidak habis dibagi sama dengan 0, lalu for an sama dengan 1, an kurang dari sama dengan 5, an plus plus bertambah. Kemudian si out bulan akan mencetak bulan, lalu akan mencetak an, akan mencetak sama dengan, lalu akan mencetak pointer A pointer data 1, lalu akan memproses A sama dengan A pointer bulan. Lalu pada baris 189 saya membuat function cetak 2, class stack pointer pointer A sama dengan F, dengan while A tidak habis dibagi sama dengan 0 akan memproses dan akan mencetak si out A pointer data 1 dan spasi, lalu akan memproses A sama dengan A pointer bulan. Lalu untuk bubble sort, saya di sini membuat kelas bubble sort. Di sini fungsinya untuk pengurutan total harga pasca bayar. Kelas yang saya beri nama bubble sort, lalu dengan akses publik, int, tipe data int, nama variabel ANA dengan jumlah dengan isi variabelnya 5, lalu tipe data int, lalu nama variabel DUI dengan jumlah variabel 5 yang berisikan 512, 220, 367, 890, dan 744. Lalu saya membuat function input. Di sini akan mencetak pembayaran selama Januari sampai dengan Mei, akan mencetak variabel ANA, lalu bulan, lalu pada baris 211 saya menggunakan for, integer I sama dengan 0, I kurang dari ANA, I plus plus, bertambah, lalu akan memproses dan mencetak total bulan ke I plus 1 sama dengan, lalu akan mencetak variabel DUI I. Kemudian pada baris 218 saya di sini membuat function tampil, akan memproses for int an sama dengan 0, an kurang dari ana, an plus plus, akan memproses dan mencetak spasi dan DUI an. Kemudian pada baris 228 saya membuat function bubble underscore Diana. Di sini terdapat tipe data int dengan nama variabel I, D, F, dan Ananda, lalu I sama dengan 0, menggunakan while, I kurang dari Ana akan memproses Ananda sama dengan 0, D sama dengan 0, lalu while, menggunakan while, D kurang dari Ana min I min 1, lalu akan memproses pada baris 23
38 akan menggunakan if dwi variabel d kurang dari dwi d plus 1. Lalu akan memproses f sama dengan dwi d, lalu dwi d sama dengan dwi d plus 1, dwi d plus 1 sama dengan f, ananda sama dengan 1, kemudian d plus plus bertambah, lalu pada baris 24.7 if habis dibagi ananda maka break, lalu i plus plus dan akan memanggil function tampil. Kemudian pada baris 255 saya membuat function urut bayar. Di sini menggunakan di sini saya mendefinisikan kelas bubble sort tadi yang di sini dengan nama pendefinisiannya adalah Nana. Kemudian di sini saya mencetak pengurutan pembayaran pasca bayar bubble sort descending dengan cara bubble sort dan descending atau berkurang. Lalu memanggil function input, kemudian memanggil function tampil, lalu memanggil function bubble underscore win. Lalu pada baris 270, di sini saya membuat function prabayar dengan tipe data int dan nama variabel tipe. Di sini saya membuat program untuk pengguna agar dapat memilih dan membeli listrik prabayar dengan nominal 200, 400, 600. Kemudian akan mencetak nominal yang Anda beli dan pengguna dapat menginput tipe variabel tipenya, dipilih 1, 2, atau 3. Lalu pada baris 285, jika tipe sama dengan 1, maka akan mencetak Anda membeli prabayar sebesar 200.000, segera lakukan pembayaran dengan VA billing, dan seterusnya sampai dengan baris 306. Kemudian pada baris 308, saya membuat function Fibonacci ANA, tipe data int, pointer fana 0 sama dengan 1, fna 1 sama dengan 1, lalu for int-na sama dengan 2, na kurang dari max size, na plus plus, fna na sama dengan fna na min 2 plus fna na min 1. Lalu pada baris 316 saya membuat function Fibonacci ANA underscore search dengan tipe data char, pointer huruf, tipe data integer, nama variabel k, lalu tipe data integer, nama variabel none. Lalu terdapat rendah sama dengan 0, tinggi sama dengan nan min 1 dengan tipe data integer, lalu mid sama dengan 0, kana sama dengan 0, fna max size dengan tipe data integer. Lalu memanggil function Fibonacci ANA, buka kurung f. Nah, lalu di sini adalah pada baris 323 sampai baris 347 ini adalah pemrosesan Fibonacci search-nya yang saya buat. Kemudian pada function data underscore ANA, di sini saya membuat untuk riwayat pembayaran tahun 2021. Di sini saya menggunakan string, pointer bulan 1, pointer JML total, pointer JML total 2 dengan jumlah variabel 12, Januari sampai dengan Desember, kemudian nama variabel bulan 2 dengan jumlah variabelnya 12, dari 215 sampai dengan 1.003.000. Lalu dengan tipe data integer, dengan nama variabel DW, tipe data char, nama variabel huruf, max size A sampai dengan L, lalu tipe data char dengan nama variabel KNA ya. Kemudian pada baris 362 di sini saya menggunakan for, DW sama dengan 1, DW kurang dari sama dengan 12, DW plus plus, lalu akan memproses bulan 1 sama dengan dan bulan 2, DW min 1, lalu JML total sama dengan dan JML total 2, DW min 1, lalu akan mencetak cout, spasi, lalu mencetak variabel DW, spasi, lalu mencetak pointer JML total, lalu spasi, lalu mencetak pointer bulan 1. Kemudian di sini saya membuat program input huruf A sama dengan L, lalu masukkan huruf yang akan Anda cari, sein
KNA, menginput variabel KNA, lalu integer no underscore ANA sama dengan Fibonacci ANA underscore search, huruf KNA, dan jumlah variabelnya 12. Lalu if no underscore ANA tidak habis dibagi dengan min 1, maka akan mencetak data ditemukan pada nomor, ini akan mencetak no underscore ANA plus 1, else, dan jika tidak, maka akan mencetak data tidak ditemukan. Lalu saya membuat function pilih, awal sama dengan tipe data integer, yaitu nama variabel pilihan, tipe data char, nama variabel bayar, tipe data integer dengan nama variabel NMR. Lalu saya membuat function menu pilihan yang terdapat di sini. Lalu pada baris 393, di sini menginput variabel pilihan, lalu saya membuat switch dengan jumlah case sebanyak 3. Pada case 1 atau kejadian pertama, di sini saya membuat switch dalam switch. Pada baris 399, di sini menginput variabel NMR, masukkan nomor meteran, lalu pada baris 401 akan menampilkan variabel yang dimasukkan pada baris 399, lalu akan mencetak tagihan listrik pengguna, lalu awal 2, di sini saya membuat switch lagi, di sini saya membuat fungsi program lakukan pembayaran, A untuk ya, B untuk tidak, C untuk cek keterangan pembayaran pasca bayar. Lalu 0 untuk kembali ke menu utama atau menu yang ini, yang menu pilihan yang saya buat di sini. Lalu menginput variabel bayar. Jadi saya membuat switch lagi, switch bayar, case A, kejadian A. Jika memilih A, maka akan mencetak nomor VA billing Anda dan pembayaran hanya dapat dilakukan dengan bank yang tertera di sini. Lalu go to awal 2, lalu break, lalu case B, mohon segera dilunasi, terima kasih, di sini mencetak ini, lalu go to awal 2, lalu break, lalu pada kejadian yang C akan memanggil function process tag yang saya buat di atas. Lalu go to awal 2, lalu break, lalu default, jika default, maka akan memanggil lagi function pilih. Lalu balik lagi pada kejadian kedua, akan memanggil function prabayar, go to awal, break. Kejadian ketiga, case ketiga, akan memanggil function process list, function urut bayar, function data underscore ANA yang sudah saya buat di atas. Lalu untuk default, akan mencetak pilihan tidak tersedia. Lalu int main, Duyana, pointer data, ini yang saya buat di atas. Struct yang saya buat di atas. Ini. Dan pendefinisiannya dengan pointer data. Data sama dengan new Duyana. Lalu saya membuat program selamat datang. Ini untuk tampilan awal, input data pelanggan. Nama di sini memasukkan menginput pengaksesannya, data pointer nama, data pointer nomor PAL, data pointer alamat, data pointer tab. Lalu kemudian pada baris 469 dan baris 470 di sini mencetak yang sudah diinput di atas ini. Lalu memanggil function pilih, kemudian sein.get, selesai. Baik, kemudian saya akan mengcompile filenya. Ya, sebentar. Akan menampilkan, yang pertama akan menampilkan int main-nya, menu utamanya, input nama, Duyana, nomor pelanggan, misalnya 12345, lalu alamat, nomor telepon, enter, menampilkan selamat datang Duyana di sini.
lalu akan muncul function pilih, menu pilihannya. Lalu jika menginput angka 1 atau memilih pasca bayar, akan muncul input masukkan nomor meteran, enter. Pelanggan dengan nomor 121212, Anda memiliki tagihan pasca bayar listrik sebesar Rp503.000. Lalu di sini akan tertera lakukan pembayaran. Jika iya, maka pilih A. Di sini terdapat nomor via billingnya dan pembayaran hanya dapat dilakukan dengan bank yang tertera di sini. Lalu jika memilih B atau tidak, maka akan tercetak mohon segera dilunasi. Terima kasih. Lalu jika memilih C, cek keterangan pembayaran pasca bayar, di sini akan terdapat stack yang saya buat tadi, yang proses stack, lunas bulan per Januari sampai dengan Mei, bulan 1 sampai dengan 5 lunas, bulan Januari sampai dengan Mei lunas. Lalu untuk kembali ke layar utama, pencet 0, input 0, enter. Jika saya menginput 2 atau prabayar pembelian token, di sini akan mencetak menu prabayar atau function prabayar yang telah saya buat tadi, dan pilih nominal yang ingin dibeli, misal nomor 2 atau 400.000, maka di sini akan tercetak Anda membeli prabayar sebesar 400.000 dengan via billing untuk pembayarannya. Lalu kemudian akan muncul menu pilihan lagi atau function pilih, lalu jika mencetak menginput 3 atau info pelanggan, maka akan tercetak total pembayaran per Januari. Di sini di sini akan muncul function, yaitu function sebentar. Di sini akan mencetak atau menampilkan function bukan bubble sort. Ini akan mencetak function process list. Di sini adalah link listnya. Lalu jika sudah membayar bulan Juni dan total pembayaran bulan Juni misalnya 200.000, maka enter. Ya, di sini langsung tertera function link listnya. Lalu di sini proses bubble sort descending-nya, pengurutan pembayaran pasca bayar, bulan ke-1 sampai dengan 5, bulan Januari sampai dengan Mei. Descending yaitu menurun ya, dari yang besar sampai dengan terkecil. Lalu di sini ada riwayat pembayaran tahun 2021, riwayat tahun lalu, dari bulan 1 sampai dengan bulan 12, ini total-totalnya. Di sini saya mengimplementasikan materi Fibonacci search di sini, di function yang ini. Lalu input huruf A sampai dengan L, dengan catatan, misal contoh Januari adalah A, dan seterusnya. Masukkan huruf yang dicari, misalnya B, maka data ditemukan pada nomor 2, yaitu bulan Februari, dengan total 157.000. Kemudian balik lagi pada function pilih. Jika telah selesai dan ingin keluar, maka bisa pencet atau menginput nomor berapa saja. Misalnya pilihan tidak tersedia, atau misalnya 9, atau misalnya L, yang tidak tersedia dan akan balik lagi. Ya. Baik, kemudian ini adalah pseudocode tugas besar sistem informasi pembayaran listrik yang saya buat. Di sini pseudocode-nya kamus atau deklarasi variable function. Kamus atau deklarasi variable function buat simpul. Di sini saya membuat deklarasi variable function, lalu membuat algoritma dan deskripsi segala functionnya, semua functionnya. Sini function. Saya membuat function bubble underscore Viana, Fibonacci, input prabayar, cetak 2, urut bayar, kemudian Fibonacci underscore search, lalu function pilih, lalu function data underscore ana, kemudian kamus atau deklarasi variabel main-nya, ini adalah algoritma atau deskripsi main-nya, struct Viana, nama, alamat, telepon, nomor pel, dan seterusnya. Selesai. Kemudian ini adalah algoritma atau bahasa alaminya, tugas besar SI pembayaran listrik. Ini sudah saya buat. Yang pertama adalah pada awal-awal saya mendeklarasikan struct dan class-nya,
lalu pendefinisiannya, lalu saya membuat algoritma function-functionnya. Seterusnya sampai dengan nomor 168 dan selesai. Baik, sekian presentasi hasil dari tugas besar Sistem Informasi Pembayaran Listrik, mata kuliah algoritma dan struktur data yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.